Oke cuy, kembali lagi di pertandingan dini hari nanti yang akan mempertemukan Real Madrid akan berhadapan dengan Manchester City. Dan tentu saja seperti yang kita lihat kemarin di dini hari nanti, Liverpool sudah berada di final dan memastikan lawan mereka akan bermain di France nanti. Dan tentu saja lawan yang sangat ideal, pasalnya Real Madrid dan Manchester City merupakan sebuah tim yang sangat luar biasa. Namun gue melihat di sini cuy, terlepas dari bagaimana kemenangan Manchester City di pekan lalu ketika berhadapan dengan Real Madrid dengan skor 4-3, namun gua memberikan informasi bahwa Liga Champions hingga saat ini belum ada klub yang mampu menjuarai Liga Champions di mana mereka belum mempunyai histori sama sekali. Dan tentu saja di pertandingan kali ini yang mempunyai histori untuk menjuarai Liga Champions tentu saja adalah Real Madrid dan Liverpool. Manchester City mampu masuk ke final musim lalu namun harus mengalami kekalahan atas Chelsea. Dan tentu saja gue melihat pertandingan ini adalah pertarungan yang sangatlah luar biasa. Dan pertaruhan bagaimana tidak cuy, Manchester City ini belum terbilang aman di liga mereka di EPL. Bahkan mereka terus dipepet oleh Liverpool. Dan kini mereka harus menghadapi Real Madrid yang sudah memastikan gelar La Liga mereka pekan lalu ketika mampu mengalahkan Espanyol dengan skor 4-0. Dan di pertandingan tersebut kita dapat melihat bagaimana beberapa pemain penting ini sudah diisyaratkan oleh Carlo Ancelotti. Artinya ketika berhadapan dengan Manchester City, Real Madrid ini tampil full tim cuy. Dan mereka tampil kalau gue bilang secara maksimal. Dan di pertandingan kali ini yang akan berlangsung di Santiago Bernabeu, gue memprediksikan bahwa Real Madrid ketinggalan satu bola ya ketika berhadapan di Manchester City, yaitu di Etihad Stadium. Ini sepertinya akan membangkitkan semangat Real Madrid di mana mereka sudah merayakan kemenangan La Liga musim lalu ini, di mana di pekan lalu mereka sudah memastikan gelar. Tentu saja fokus dari Real Madrid sendiri ini semuanya tertuju pada Liga Champions, di mana Copa del Rey juga sudah dilepas ya oleh Real Madrid. Dan gue melihat pertandingan ini sepertinya akan menjadi milik Real Madrid. Dengan kemenangan, prediksi gue Real Madrid yang akan lolos ke Liga Champions dan akan bertemu dengan Liverpool di final. Prediksi gue Real Madrid 2 dan Manchester City 1. Dan berikutnya juga gue akan memprediksikan di Copa Argentina yang sudah memasuki ke per-32 final, yaitu di kalau gue bilang pertemuan antara Sarmiento bertemu dengan Florinda. Ini mempertemukan antara kedua belah tim yang dimana gue bilang posisinya kurang berimbang ya. Pasalnya tim tamu Florinda ini dalam 2 laga terakhir kita dapat melihat mereka sudah mengalami kekalahan 0-1 dan 2-1 melawan All Boys dan juga Gimnasia. Sedangkan tim lawan atau tim tuan rumah sendiri memang mengalami kekalahan yang sangat memalukan di pekan lalu ketika berhadapan dengan River Plate. Namun catatan gua di pertandingan ini bahwa tim tamu ini lebih mempunyai permainan yang kurang inkonsisten. Ini sangat berbeda dengan tim tuan rumah yang dalam 5 pertandingan sebenarnya mampu memenangkan 3 pertandingan terakhir dan 1 hasil seri. Jadi prediksi gue di pertandingan ini tim tuan rumah lah yang akan mampu memenangkan pertandingan dengan skor tipis, yaitu 2-1. Dan berikutnya cuy adalah Newell's Old Boys akan berhadapan dengan Ituzaingó, di mana pertandingan ini tentu saja sangat diunggulkan oleh tim tuan rumah yang mempunyai histori permainan yang sangat luar biasa. Apalagi Old Boys ini sendiri berada di Liga 1 Argentina. Ini berbeda kasta ya cuy. Meskipun kita melihat bahwa tim tamu Ituzaingó ini dalam 4 pertandingan terakhir belum terkalahkan, namun tidak bisa kita bandingkan karena perbedaan kasta, klasemen mereka dan divisi mereka. Jadi prediksi gue di All Boys akan mampu memenangkan pertandingan dengan skor telak yaitu 2-0. Dan kita beralih ke divisi 2 Brazil yang akan mempertemukan antara Novo Horizontino akan bertemu dengan CRB, di mana CRB sendiri sebagai tim tamu ini sudah mengalami 3 kekalahan secara beruntun cuy, yaitu di pekan lalu mengalami kekalahan 2-0 atas Gremio dan juga Nautico. Mereka mengalami kekalahan di kandang mereka sendiri 1-2 dan juga ketika berhadapan dengan Ponte Preta 1-0. Dan gue melihat ini tidak jauh berbeda dengan tim tuan rumah, di mana mereka dalam 5 pertandingan terakhir belum memenangkan 1 pertandingan pun.
Dan pertandingan ini adalah merupakan pertandingan yang sangatlah syarat akan gengsi. Pasalnya kedua belah tim berada di dasar klasemen cuy. Dengan 4 pertandingan belum pernah memenangkan pertandingan sekalipun, ini akan menjadi pertarungan yang sangatlah luar biasa. Dan prediksi gua pertandingan akan berjalan dengan sangat sengit. Dan gue memprediksikan pertandingan ini hanya akan berakhir dengan skor imbang, yaitu 1-1. Dan berikutnya di pertandingan terakhir yang gue akan memprediksikan cuy, masih di Serie B Brazil yang akan mempertemukan antara Retro melawan Globo, yang tentu saja tim tuan rumah ini sangat diunggulkan ya cuy. Dalam 5 pertandingan terakhir saja mereka sudah mampu menyabet 4 kemenangan secara beruntun. Namun di pekan lalu mereka harus mengakui kekalahan 0-2 atas Nautico di kandang mereka sendiri. Ini merupakan sebuah momentum bagi mereka untuk kembali memenangkan pertandingan di hadapan pendukung mereka sendiri. Apalagi tim lawan mereka Globo dalam 3 pertandingan terakhir juga sudah mengalami kekalahan secara beruntun. Dan gue melihat bahwa di posisi klasemen ini Globo berada di dasar klasemen cuy. Dengan 2 pertandingan mereka sudah mengalami 2 kekalahan. Di sisi lain Retro sendiri dalam 2 pertandingan mampu memenangkan pertandingan sebanyak 2 kali. Dan gue melihat kualitas dari permainan dan juga kualitas tim, tentu saja tim tuan rumah sangat diunggulkan. Prediksi gue Retro akan memenangkan pertandingan dengan skor 2-0.